kan kita anak kota banget nih basicnya. Jadi kita tuh ngerasa kayak milikin kebun tuh jadi bisa buat tempat healing. Dan juga yang kita rasakan ya kita jadi agak berkurang ya beli sesuatu dari luar. Kayak misalnya dulu pas anak kota tuh kayak mikirin banget outfit of the day, gimana nih harus gini. Tapi pas sudah berkebun tuh kayak selama kita bisa OOTD-nya yang sopan, that's enough for me sih gitu. Konsep berkebun yang diterapkan tuh namanya permakultur. Kalau bagi aku adalah sebuah usaha mendesain, menghadirkan kehidupan lestari. Maksudnya itu adalah apa yang kita ambil dari alam itu harus kembali ke alam dan itu bisa mencukupi kehidupan kita. Wah, kayaknya kebun udah agak rimbun nih. Kita beres-beres yuk. Yuk. Halo, namaku Egar, aku adalah seorang permaculture aktivis. Dulu aku adalah seorang gitaris, sebagai seorang entertainer, lama di dunia entertainment. Lalu akhirnya aku memutuskan untuk belajar permakultur supaya bisa lebih mengetahui tentang alam. Halo, nama aku Melvin, aku seorang permaculture aktivis. Dulu pekerjaanku sebagai pilot di salah satu maskapai di Indonesia. Akhirnya memilih untuk hijrah, mempelajari tentang Islam, dan akhirnya mau belajar tentang alam. Akhirnya belajar tentang kebun permaculture. Dan kita berdua milenial loh. Oke, pagi ini kita lagi beraktivitas di Kebun Pangku Alam. Ini adalah keseharian kita. Kita ini masih pada muda-muda, kita anak milenial dan ada yang Gen Z. Dan sebenarnya kita ini no experience at all pada berkebun. Kita ini benar-benar anak kota banget. Kayak aku tuh nggak ngerti cara pakai perkakas gimana, dan aku tuh hampir nggak pernah bersentuhan dengan animals. Terus kayak sayur-sayuran tuh yang aku tahu semuanya hijau, aku nggak tahu namanya apa gitu. Jadi walaupun kita bertiga nih awalnya anak kota banget, tapi setelah kita hands on, kita masuk ke kebun, ternyata itu banyak sekali kebaikan dan manfaat yang bisa kita rasakan secara langsung. Pokoknya jadi petani itu asik banget sebenarnya. Sebelum jadi kebun permakultur ini, ladang ini tuh tadinya tempat tanam umbi-umbian. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian semua buat tur kebun ini dari depan. Yuk ikutin aku. Jadi di kebun kami ini adalah entrance-nya. Di entrance itu ada komponen dry bed. Dry bed itu fungsinya dia membantu menyerap air-air seperti air hujan atau air genangan, sehingga air itu tidak terbuang sia-sia, tapi ditampung masuk ke dalam tanah. Nah, terus kita masuk ke sini, ini namanya akses. Akses itu dibuat supaya ada beda antara jalan dan area tanam. Nah, di sini ada biopori. Biopori itu fungsinya juga untuk infiltrasi air, sehingga nanti di bawahnya tanah-tanahnya pada sehat. Di sini kita nanam kayak rimpang-rimpangan, kayak jahe, toga, tanaman obat untuk keluarga. Lalu di sini kita ada sayuran harian yang bisa dipetik untuk daily consumption. Kami menggunakan bedengan seperti ini untuk mengkondisikan area tanam. Jadi kalau nanam tanpa bedengan itu cenderung nanti tanamannya itu nggak well conditioned. Tapi kalau gini kan kita bisa benar-benar rawat tanahnya, karena bermula dari tanah yang sehat, nanti semua tumbuh-tumbuhan itu harusnya bakal jadi tumbuh-tumbuhan yang sehat pula.
Di bagian sini kita ada pond, ini kolam ikan. Nah, sebenarnya fungsi utamanya untuk menghadirkan keberagaman ekosistem kebun. Jadi nanti banyak sekali binatang-binatang yang kita harapkan datang untuk bisa membantu fungsi kebun permakultur ini. Di pond ini sebenarnya kita manfaatin buat water retention. Jadi kalau misalnya banyak dari air hujan, nanti bisa kita panen buat nyirem tanaman. Dan juga fungsi si azolla ini dia ngasih O2 ke kolam. Nah, di bawahnya itu ada tanaman yang juga ngasih CO2. Nah, hubungan dari keduanya itu membuat si kolam jadi jernih. Nah, ini bisa dicek di dalamnya. Kita lihat ya. Tuh, ada ikan-ikannya. Pada hidup, ada tumbuhan air. Halo Bang Evin. Halo. Lagi pruning ya? Ya, lagi pruning aku. Iya, jadi kalau di daerah sini ini namanya area Mandala. Sedangkan kalau yang di sini namanya area Keyhole Garden. Bedanya Mandala sama Keyhole Garden, kalau Keyhole Garden itu dia punya tempat kompos in situ di tengah. Jadi kalau misal kita habis pruning-pruning kayak gini, kita bisa langsung aja masukin ke tengahnya. Nah, nanti ujung-ujungnya ini akan jadi pupuk yang menyebar di sekitar Keyhole Garden ini. Kalau yang Mandala Garden ini dia lebih ke memanfaatkan efek tepian. Jadi permakultur juga mensuggest kita untuk memaksimalkan tepian karena di setiap tepian itu akan ngaruh kepada produktivitas tanaman dan keragaman ekosistem. Jadi selain bisa dimasukkan ke kompos in situ, hasil pruningan tuh bisa juga seperti Bang Melvin, dibiarkan di bedengan atau kita masukkan ke worm composting. Nah, yuk sekarang kita ikut ke bagian belakang, ke tempat Jovan tadi nyiram-nyiram tanaman. Yuk. Dan di sini kita ada raised bed yang isinya juga sayur-sayuran buat konsumsi harian. Terus ini adalah pipa verticulture. Dia gunanya ini buat efisiensi ruang tanam. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggal di kota, di apartemen, atau ada sedikit space, jadi bisa manfaatin pipa ini untuk menanam. Dan satu bedengan ini juga berbagai macam, karena konsepnya permakultur itu integrate rather than segregate. Jadi kita taruh ada bunga, kita taruh ada tanaman, supaya mereka tuh saling melindungi satu sama lainnya. Dulu aku tuh setelah jadi musisi aku hijrah, jadi aku tuh belajar agama kan. Nah, terus pas aku belajar agama, aku tuh nemenin anak-anak desa belajar Al-Quran kan. Tapi seiring berjalannya waktu, ayahku tuh bilang, "Bang, kamu tuh ngajarin anak-anak belajar Al-Quran, tapi kalau mereka kelaparan gimana?" Di situ aku mikir kan, kayak kalau emang ini beneran ayat dari Tuhan, ini nggak mungkin nggak bisa ngasih solusi ke kelaparan gitu loh. Terus aku ngulik-ngulik dalam, dan aku temukan bahwa di Islam tuh ternyata jelas banget pesannya bahwa manusia tuh diciptakan sebagai khalifah. Khalifah tuh makna generalnya adalah stewards of the earth gitu. Someone yang harus memelihara bumi yang dititipkan sebagai amanah. Aku belajar lagi ke lain kan, kayak ke Injil. Aku tuh nemu bahwa ada ayat yang bilang kayak siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Terus aku cari-cari lagi ke Hindu Bali. Di Hindu Bali tuh ada konsep namanya Trihita Karana. 3 sebab kebahagiaan. Caranya kita tuh harus maintain hubungan yang baik ke parahyangan, pawongan, palemahan, ke Tuhan, ke sesama, dan ke alam. Di Buddhism juga aku belajar bahwa life is dukkha, dukkha caused by desire. Jadi penderitaan dalam hidup tuh sebenarnya karena kita kebanyakan pengen gitu loh. Nah, penderitaan tuh bisa berakhir. Caranya tuh kita harus punya seenggaknya right livelihood. Permaculture is something yang aku sangat relate dengan right livelihood. Jadi harusnya tuh kalau kita bener-bener pelajari agama, kita tuh nggak bakal jauh-jauh dari alam sih.
Nah, hari ini kita mau panen hasil kebun-kebun kita semua, sayur-sayur ini. Nah, ini saya biasanya sama Bang Egar selalu ngambil di sini untuk konsumsi keluarga. Ini kita sebutnya namanya Alam Mart. Nah, kalau nggak punya uang, kita ambil di sini karena gratis. Kita sekarang mau manen bayam Brazil ya. Nah, kalian tahu nggak ini kenapa bayam Brazilnya besar-besar begini? Karena ini tuh hasil dari kompos yang baik akan menjadikan tanah ini baik juga. Akhirnya tanaman ini akan menjadi segar seperti ini. Kita tuh manfaat dari memiliki kebun ini yang pertama sebenarnya kan kita anak kota banget nih basicnya. Jadi kita tuh ngerasa kayak milikin kebun tuh jadi bisa buat tempat healing, bisa tempat untuk mencari inspirasi, bisa tempat untuk belajar, bisa tempat untuk ngelamun yang enak gitu. Dan juga manfaat berikutnya yang kita rasakan ya kita jadi agak berkurang ya beli sesuatu dari luar. Karena kayak misalnya sayur gitu, yang di luar itu kan satu mungkin mengeluarkan uang, yang ini kita bisa panen sendiri, yang sudah jelas sehatnya karena kita yang nanam, kita yang ngambil, kita yang ngolah. Bang, kayaknya udah cukup ya. Kita lanjut ke sini aja. Kita mau manen ginseng Jawa ini. Waktu dulu aku masih anak kota banget gitu ya kan, kalau misalnya aku main ke pusat perbelanjaan besar kan aku lihat di supermarket tuh kan bagus-bagus kan sayur. Nah ternyata tuh seperti Bang Epin bilang tadi ya, ternyata kalau yang bolong-bolong itu ternyata para makhluk hidup aja mau makanin sayur itu gitu kan. Masa kita nggak mau? Nah ternyata apa yang tampak tuh nggak selalu menceritakan realitasnya gitu. Nah dari situ juga aku belajar sih bahwa kayak misalnya dulu pas anak kota tuh kayak mikirin banget outfit of the day, gimana nih harus gini. Tapi pas sudah berkebun tuh kayak megang tanah yang katanya kotor, padahal itu sebenarnya sehat. Dan selama kita bisa OOTD-nya yang sopan dan menutup aurat, that's enough for me sih gitu. Kayak nggak usah pusing nanti orang bakal gimana ya, kayaknya kan ini kotor. Jadi kadang sometimes kotor itu juga sehat gitu. Nah, kita udah beres, sekarang kita cek yang bedengan sana yuk. Ayo. Nah, karena keluarga suka banget bikin kue, kita tuh ada tanam suji sama tanam pandan. Nah, sekarang kita mau petik buat istri mau bikin kue asli klepon Bali, karena istri asli orang Bali. Sekarang pandan. Nah, sekarang ini udah selesai, langsung kita bawa ke dapur.
yang kami rasakan dari memiliki kebun permaculture tuh sebenarnya yang pertama itu benar-benar kita itu kan yang seperti Alamart ya. Jadi kita benar-benar kayak sayur tuh udah dapet dari sana gitu. Dan kita berusaha banget untuk tidak membeli sayur di supermarket atau di pasar. Dan kayak saya dulu itu lebih ngerasa kalau sayur bersih itu yang tidak ada bolong tuh sayur yang baik. Bahwa ternyata sayur yang bolong itu yang masih alami, tidak memakai pestisida dan lain-lain. Jadi karena kita ngambil benar-benar dari kebun kita sendiri, kita bisa menjamin kesehatan buat keluarga kita juga. Nah, sekarang ini saya mau membuang sisa sampah dapur dan sisa sampah kebun. Yang kedua sampah ini biasanya saya berikan ke ayam dan saya juga buang ke bedengan. Sisanya akan saya berikan ke vermikompos atau kompos cacing. Nah, ini ada dua bak cacing kompos kita. Jadi dua bak cacing kompos kita ini sebenarnya udah siap panen ya. Ini sangat bagus dalamnya, cacingnya banyak. Nah, ini biasanya kita gunakan karena halus sekali teksturnya. Ini kita biasa gunakan untuk menyemai benih-benih tanaman. Nah, sekarang saya mau buang sampah organik dapurnya nih. Jadi di kebun kami kalau dibilang mandiri pupuk banget sih belum. Tapi karena kita benar-benar starters banget, kita masih anak muda yang baru belajar berkebun. Dan aku juga ingat bahwa di permakultur itu kita sebenarnya bukan disuruh mandiri, eksklusif sendiri gitu, bukan. Tapi sebenarnya kita bisa belajar sesuatu tentang alam dan bisa kita manfaatkan dan tersebarkan ke circles kita. Nah, saat kita bisa capable dalam hal itu dan circles kita juga capable dalam kemandirian pangan, jadi spirit yang terbangun tuh bukannya greed or competition, malah lebih ke generosity and collaboration. Dan untuk sekarang di kebun kami juga, kami sudah berusaha untuk melakukan dengan cara chicken composting, worm composting, dan juga hot composting. Jadi di kebun kami itu sebenarnya si cacing dan ayam itu sebenarnya mitra kebun kami. Dia benar-benar ngebantuin kita banget. Nah, ini udah selesai. Nanti sekitar 3 hari kita harus siram kompos cacing ini supaya akan tetap lembab. Nanti si cacingnya akan mengurai dan jadilah nanti kascing, bekas cacing. Nah, sekarang kita tutup. Jadi kebun kami ini sebenarnya memang awalnya kami buat itu untuk kebun keluarga ya, memenuhi kita berusaha untuk kesadaran pangan untuk keluarga kita sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kami juga berdua, saya dan Bang Egar juga belajar tentang harus mengamalkan walaupun satu ayat, akhirnya kami memutuskan untuk berusaha untuk bisa membuat orang-orang kalau mau belajar silahkan untuk kesini supaya kita bisa nge-pass on ilmunya juga tentang permaculture terutama. Hari ini kita akan belajar menyemai benih. Caranya nanti kita ambil tanah yang sehat, lalu kita taruh di tray semainya. Setelah itu kita bolong-bolongin tuh tanahnya supaya bisa dimasukin biji-biji. Udah gitu, tinggal kita siram pakai gembor air. Yuk, let's go. Ya, jadi kami juga suka mengajak para pemuda desa untuk berkebun bersama. Yang kami lakukan dengan para pemuda desa itu sebenarnya usaha untuk bisa meningkatkan
natural intelligence ya. Ya, jadi kita sama pemuda desa di sini belajar di kebun tuh sebenarnya kita pertama pasti belajar teori dulu ya. Jadi belajar teori dulu, setelah belajar teori yang kita udah lakuin sih sebenarnya belajar menyemai ya. Dengan harapan kalau dia bisa menyemai dan bisa menanam, bisa kembali ke rumahnya mengajarkan keluarga yang lain, nanti pada akhirnya mereka pada menyukai berkebun juga dan bisa mandiri pangan sendiri sih, sebenarnya itu tujuan kami. Oke, jadi setelah kita siram ini, nanti tinggal kita tunggu. Jadi biasanya semingguan nanti mereka bakal tumbuh. Kalau udah tumbuh, nanti tinggal kita pindah ke lahan. Jadi dari kebun kami, harapan kebun kami sebenarnya dari saya pribadi supaya alam itu terjaga ya, tetap lestari. Karena biar gimana pun kan kita masih punya keturunan ya. Jadi supaya keturunan kita semua masih bisa merasakan alam yang indah. Dan harapan kami juga orang-orang bisa mau untuk kembali ke alam. Karena itu jauh lebih baik daripada kita greed and competition. Lebih baik generosity and charity. Ya, kalau aku belajar dari air ya, tentang permisalan kehidupan. Air itu kan dia datang dari langit ya. Terus dia ada ke tanah, dia gabung dengan berbagai macam tumbuhan. Sampai dia evaporasi lagi pulang ke langit kan. Jadi sebenarnya permisalan kehidupan tuh kayak gitu. Kita tuh hanya datang sementara ke bumi ini sebelum akhirnya kita pulang kan. Tapi apa yang dilakukan si air pada saat ada di bumi? Dia ngasih manfaat ke tanaman, ke tanah, ke segala rupa. Nah, tapi saat air meninggalkan semua bahan-bahan itu, mereka jadi kering. Dan dia kembali ke tempat asalnya. Jadi harapan aku berkebun ini hanya untuk mendapatkan iman dan amal soleh dari apa-apa yang aku lakukan di sini supaya aku pas pulang ke kehidupan yang selanjutnya aku selamat. Kata alam, ilmu, amal itu secara morfologi mereka itu dari satu akar kata yang sama. Jadi kalau kita bisa belajar dari alam, kita dapetin ilmu, dengan ilmu kita bisa menggunakannya untuk beramal.